Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat petang. Apa kabar Anda petang hari ini? Senang sekali saya Ibnu Faiza bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus. Pemirsa, pemilu masih ada beberapa tahun lagi begitu ya, tahun 2024. Tapi berbagai macam ikhtiar, berbagai macam doa terus dilakukan oleh berbagai pihak agar bisa mengambil hati rakyat dan memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Salah satunya yang dilakukan oleh DPW P3 Jawa Timur, di mana nanti tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2021, DPW P3 Jawa Timur akan menyelenggarakan musyawarah wilayah ke-9 tahun 2021. Dan salah satu agenda pentingnya adalah pemilihan Ketua DPW P3 untuk periode 2021 sampai dengan 2026. Dan ini juga sekaligus sebagai ajang atau sarana untuk konsolidasi, meningkatkan kinerja dan mesin partai agar bisa memberikan yang maksimal. Nah, kira-kira ikhtiar dan doa apa saja yang dilakukan oleh P3 Provinsi Jawa Timur untuk bisa menyongsong pemilu 2024 nanti? Bersama saya Ibnu Faiza sudah hadir di studio, ada 2 orang narasumber dan nanti insya Allah juga akan ada yang bergabung bersama kami via aplikasi Zoom. Saya sapa terlebih dahulu di ujung sana gitu ya. Ada Ketua Panitia Musyawarah Wilayah P3 Jawa Timur. Beliau adalah Pak Abdul Rashid SAG. Assalamualaikum Pak Abdul Rashid. Terima kasih Bang, ini pasti lagi nggak bisa tidur nih ya, banyak agenda yang harus dilakukan untuk mempersiapkan musil nanti gitu ya. Iya, 24 jam waktu tidurnya berkurang. Waduh, luar biasa persiapan sukses muswil ini. Yang di tengah-tengah tampaknya juga demikian, tapi saya nggak tahu, nanti kita tanya langsung kepada beliau. Kalau maskernya dibuka, pasti sudah kenal betul Bupati Bangkalan yang sekaligus juga Ketua DPJ P3 Kabupaten Bangkalan, Bapak Haji Abdul Latif Amin Imron. Latif, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kabar-kabarnya menjadi salah satu calon ketua, tapi kita tanyakan nanti kepada beliau. Kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan tentang persiapan musyawarah wilayah P3 Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Jawa Timur akan menentukan pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Pemilihan akan melalui musyawarah wilayah atau muswil yang akan digelar hari Senin besok di kota Surabaya. Sejauh ini, secara teknis persiapan muswil sudah siap dan akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Semua peserta dari daerah akan dilakukan swab agar pada saat muswil nantinya tidak terjadi klaster baru. Secara teknis seluruh materi sudah siap dan dalam muswil ini tidak ada calon yang mendaftar sesuai dengan peraturan partai atau ADART. Untuk menentukan pemimpin akan dilakukan sistem formatur baik untuk DPC, anak ranting atau DPW. Muswil P3 Jawa Timur ini nantinya akan menentukan tim formatur baik DPW juga DPC yang terdiri dari 5 anggota formatur. Maka dari itu tidak ada pemilihan secara langsung, namun tim formatur yang akan menentukan pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Ya, itulah sekilas tentang persiapan musyawarah wilayah DPW PKB Provinsi Jawa Timur. P3 Partai Persatuan Pembangunan. Sama-sama hijaunya gitu ya, tapi semangatnya luar biasa dari P3. Nah, tapi sebelum itu saya ke Pak Abdul Rashid terlebih dahulu. Sampai sekarang, selain relatif, ada siapa lagi nama-nama yang muncul dalam bursa calon ketua DPW P3 Jawa Timur? Jadi terkait dengan nama-nama calon yang muncul, itu sumbernya dari mungkin ada beberapa aspirasi, mungkin sumbernya dari beberapa media. Yang saya tahu, yang saya baca di media ya sumbernya terutama, itu ada nama relatif, salah satunya juga ada nama Ketua DPC Jombang, yang kebetulan Bupati Jombang juga Nyai Munjidah Wahab Hasbullah. Terus yang ketiga adalah ada nama Pak Haji Muhammad Rafiq, yang kebetulan juga Wakil Ketua DPW, anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan juga kalau sesuai dengan ketentuan, kalau nanti aspirasinya itu Pak Musyafa Nur sebagai Ketua DPW P3 Jawa Timur yang sekarang. Itu nama-nama yang Jadi muncul. setidaknya sampai sekarang ada 4 nama tersebut begitu ya? Ini. Oh ya, sebagai informasi juga kepada pemirsa, sejatinya kami pun juga mengundang calon yang lain, nama-nama yang muncul tadi yang lainnya untuk hadir pula berbincang bersama kami di JTV, tapi karena satu dan lain hal, beberapa calon ya sebagai ketua
DPW P3 Jawa Timur berhalangan hadir, tapi sudah ada salah satu di antaranya gitu ya, yang sudah hadir di sini. Nah, selain itu juga saya akan mencoba menyapa Ketua DPC P3 Kota Surabaya. Apakah sudah bergabung bersama kami? Masih belum ya, sambil menantikan beliau bergabung bersama kami, saya ke tadi sempat dikatakan sebenarnya kalau munculnya nama relatif ini karena relatif mendaftar sebagai calon ketua atau seperti apa? Ya, begini, perlu saya jelaskan. Pertama, saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada siapapun yang telah memunculkan nama saya. Dan intinya secara pribadi siap, dan semua kader partai mempunyai hak yang sama untuk memimpin Partai P3 ini di Jawa Timur. Jadi nama relatif ini dimunculkan oleh pihak yang lain begitu, ya, bukan di sini tidak ada pendaftaran seperti. Oh, karena tidak ada pendaftaran, maka ada pihak lain yang memunculkan nama relatif gitu ya. Dan ketika nama relatif masuk dalam bursa nama calon ketua, ini gimana? Perasaannya langsung siap atau masih mencari masukan dari kiai-kiai sepuh misalnya, atau seperti apa? Tentunya kami berkoordinasi dan menerima masukan serta meminta saran pendapat baik itu dari teman-teman kader partai P3 itu sendiri maupun dengan para ulama gitu. Ya, ulama-ulama yang sudah di sini terkenal kan kental dengan ke-NU-annya. Saya pribadi sowan ke beliau memohon arahan dan masukan dari beliau semua begitu. Di antara beliau yang dimaksud itu adalah siapa saja kalau boleh tahu? Saya sendiri pernah bersilaturahmi kepada Kiai Marzuki dan Kiai Miftah, dan alhamdulillah beliau memberikan support dan saran yang sangat positif bagi saya. Gitu. Kalau boleh tahu sarannya apa waktu itu? Intinya untuk membesarkan partai P3 yang satu-satunya berasas Islam saat ini, memang butuh sosok yang bersinergi dengan seluruh kalangan, utamanya selain masyarakat yang sekarang milenial maupun juga dari kalangan pesantren dan ulama itu. Ya, itu yang disampaikan oleh beliau begitu ya, dan bisa jadi masukan yang berharga ketika nanti suatu saat misalnya mendapatkan amanah tersebut. Baik, tanpa kita harus break sejenak, Bapak-bapak, kami akan segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus edisi kali ini tentang ikhtiar dan doa untuk menyongsong pemilu tahun 2024, dan tentu saja saat ini kita juga akan menantikan seperti apakah pelaksanaan Muswil P3 tahun 2021. Dan selain dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio JTV, kami akan bergabung bersama dengan satu orang lagi yang sudah berkomunikasi kami melalui aplikasi Zoom. Sudah hadir Ketua DPC P3 Kota Surabaya, Pak Bukhori Imron. Assalamualaikum Pak Bukhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Bapak, bisa diminta tolong untuk kameranya bisa distilkan lebih tinggi lagi agar visual Bapak bisa terlihat dengan maksimal. Baik. Terima kasih banyak. Pak Bukhori, kalau boleh tahu nih, sebagai Ketua DPC P3 Kota Surabaya, melihat pelaksanaan Muswil ini, harapan besar apa yang Bapak tambahkan terhadap pelaksanaan event 5 tahunan ini, Pak? Pertama, kami berharap mudah-mudahan sukses, lancar, dan tidak ada suatu halangan suatu apapun, itu satu. Lalu yang kedua, mudah-mudahan tujuan Muswil itu sendiri tercapai dengan baik. Lalu yang ketiga, yang kami harapkan adalah fair play dalam segala hal. Kenapa? Karena nanti pemilihan ketua pada saat ini, Muswil ini puncaknya adalah pemilihan Ketua Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, tentu membawai seluruh Jawa Timur, seluruh kabupaten kota, seluruh Jawa Timur, yaitu kurang lebih 38 kabupaten kota. Oleh sebab itu, kami berharap agar kader-kader yang muncul itu semuanya punya kesempatan yang baik semua. Lalu kedua, yang saya harapkan adalah panitia betul-betul memberi kesempatan kepada semua calon. Satu. Lalu yang ketiga, mohon semua kader yang muncul itu jangan ditandingkan. Saya menginginkan disandingkan. Artinya apa? Kalau ditandingkan nanti ada yang kalah. Pasti yang kalah itu pasti ada kelompoknya.
kelompok sakit hati itu pasti ada. Oleh sebab itu sebaiknya jangan ditandingkan tapi sandingkan. Kalau disandingkan adalah ini anggap sesuatu hal yang biasa, sehingga siapapun yang kalah dan siapapun yang menang itu tetap terakomodir dengan baik, sehingga saling bantu antara satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain. Jangan sampai seperti yang sudah begitu selesai muswil atau begitu selesai muktamar justru terjadi kekurang kompakan antara satu dengan yang lain. Karena ada yang merasa kalah begitu ya Pak ya? Iya. Tapi Pak Bukhari, mekanismenya kalau menurut pandangan Bapak, mekanismenya bagaimana agar mereka tidak ditandingkan tapi disandingkan, agar siapapun yang akhirnya terpilih sebagai ketua nantinya, yang lainnya pun juga tetap merasa memiliki PKB dan terus bersama-sama membangun begitu. P3, mohon maaf. Silakan. Alhamdulillah sekarang sudah lain, sistemnya sudah lain dengan yang dulu-dulu, Mbak. Sistemnya sekarang ini sistem memilih formatur. Jumlah formatur itu 7, yang 1 itu sudah ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, itu sudah mutlak tidak pakai pemilihan. Yang 6 itu dipilih, yang 5 dipilih oleh peserta muswil, oleh peserta muswil, ini nanti memilih 5 nama. Dan dari DPW itu juga 1, sehingga semua formatur itu semuanya lengkap 7. Lah karena semuanya lengkap 7, otomatis nanti semua DPC dari 38 kabupaten kota itu menyerahkan sepenuhnya kepada formatur. Lah karena menyerahkan sepenuhnya kepada formatur, ya kami menginginkan yang ditunjuk oleh formatur oleh teman-teman itu nanti tolong betul-betul beritikat yang beritikat yang sangat baik. Memang betul-betul didasari lillahi ta'ala dan niat lillah kalimatillah, niat membesarkan partai dan niat memperbaiki bangsa ini. Baik. Pak Bukhari, mohon izin saya menuju ke Pak Rashid terlebih dahulu, gitu ya. Kalau tadi sudah sempat dijelaskan mekanismenya seperti apa. Kalau sampai saat ini, detik ini, persiapannya sejauh apa nih Pak Rashid? Ya, alhamdulillah. Jadi terkait dengan pelaksanaan muswil ke-9 ini, sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi nomor 1 tahun 2021, produk daripada Rapimnas, itu yang mengatur teknis pelaksanaan daripada musyawarah wilayah. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan di lapangan, saya kira semuanya persiapan ini tinggal 95%. Yang terkait dengan kematerian, sosialisasi, kita sudah sosialisasi terkait substansi materi pokok di muswil melalui 2 kali virtual meeting, juga kita telah menggelar Rapimwil terkait dengan sosialisasi terkait dengan PO tanggal 31 Maret kemarin, yang diundang adalah ketua-ketua DPC se-Jawa-Timur, sehingga potensi-potensi terkait dengan perbedaan yang ada ini menjadikan sebuah harmonisasi. Karena di dalam, apalagi ini partai politik, tentunya ada pandangan-pandangan yang berbeda. Namun pandangan-pandangan yang berbeda ini tentunya ini menjadi potensi harapan kita, semangat, hiroh untuk bagaimana membangkitkan P3 ke depan. Apalagi cara pemilihannya menggunakan cara pemilihan formatur, tidak ketua langsung. Ini sama tidak dengan muswil yang sebelumnya, 5 tahun yang lalu? Jadi kalau muswil di tahun 2016 itu juga menggunakan model formatur. Jadi kenapa P3 menggunakan istilahnya formatur atau ahlul halli wal aqdi, ini adalah bentuk apa yang disampaikan oleh Ketua DPC P3 Kota Surabaya. Artinya P3 ini harus akomodatif untuk bagaimana konsolidasi struktural partai muswil ini sebagaimana amanat daripada ketetapan muktamar dan PO itu sendiri, agar supaya konsolidasi struktural partai ini bisa solid melalui model formatur menyusun kepengurusan. Karena formatur-formatur yang ada ini tentunya perwakilan yang terpilih nanti mandat daripada masing-masing zona atau DPC yang ada di zona tersebut. Kira-kira kan 5 yang dari unsur DPC, 1 dari unsur PHDPW, dan yang 1 PHDPP. Jadi semuanya ada, struktur yang ada untuk menyusun kepengurusan. DPC-nya ada, DPW-nya ada, DPP-nya ada. Sehingga sehingga
semua potensi yang ada ini terakomodir. Baik. Itu yang Nah, kita harapkan. kalau saya ke Latif, kalau melihat situasi dan kondisi saat ini dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh P3 ke depan nanti, kira-kira sosok figur pimpinan yang seperti apa yang paling dibutuhkan oleh P3? Ya, pertama ini diterima oleh seluruh keluarga besar P3 di Jawa Timur. Ini harapan kami dengan adanya Muswil ini selesai setelah Muswil, artinya insya Allah kami P3 di Jawa Timur ini sangat dewasa, sehingga setelah Muswil ini kita akan bersatu. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DPC Surabaya ini harus disandingkan begitu. Jadi untuk P3 ke depan Jawa Timur agar maju dan lebih lagi, ini memang harus butuh sinergi dan seluruh keluarga besar P3 ini menjadi satu. Ini harusnya. Nah, kalau melihat nama-nama yang lainnya yang muncul ini dari kalangan yang memang benar-benar sudah senior, berpengalaman begitu ya, baik di birokrasi maupun di organisasi, di partai politik. Kalau relatif sendiri seperti apa? Ini di satu sisi relatif ini adalah kader sosok muda, generasi muda yang ini bisa menjadi kekuatan tersendiri begitu ya. Tapi di sisi yang lain juga bersanding dengan nama-nama yang juga tidak kalah berkualitasnya begitu. Nah, kalau relatif sendiri seoptimis apa melihat hal ini? Kembali tadi, semua kader partai mempunyai hak yang sama untuk memimpin partai P3 di Jawa Timur ini. Kami pun yang disampaikan tadi oleh Pak Rasid, bahwasanya nama-nama ini kan memang nama-nama yang sudah tidak asing di keluarga besar P3, seperti Bu Nyai Munjida, Pak Musafa, Ketua DPW kita, lalu ada Pak Haji Rofik. Artinya mereka semua sudah memiliki pengalaman jam terbang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, harapan kami ke depan, siapapun yang terpilih di Muswil ini nantinya bisa mengakomodir semua teman-teman, semua keluarga besar, dan juga bisa meraih suara-suara yang dianggap peran sangat penting. Seperti tadi Mbak sampaikan, milenial, suara milenial ini harus sebagai harus sekuat apa kita menggandeng mereka agar P3 Jawa Timur ini semakin besar. Untuk optimis saya pribadi, insya Allah jika memang dukungan diberikan kepada saya dan saya akan siap menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Saya sudah 2 periode menjabat Ketua DPC Kabupaten Bangkalan, dan juga sebelum menjabat Bupati, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Insya Allah pengalaman-pengalaman yang saya pernah dapat akan bersinergi, dan juga tidak menutup kemungkinan satu pemimpin itu harus mendengar dari semua unsur, terutama dari keluarga P3 itu sendiri. Nah, begitu. relatif biasanya kan P3 ini dipimpin oleh mereka-mereka yang sudah senior begitu ya. Nah, ketika muncul sosok milenial, generasi muda relatif begitu ya, ini tentu membawa sebuah nuansa dan warna yang baru. Kira-kira apa yang ditawarkan kepada segenap keluarga besar P3 Provinsi Jawa Timur ketika nanti amanah itu sampai di tangan relatif? Ya, pertama tentunya apa yang disampaikan Ketua DPC Kota Surabaya ini harus bersanding. Semua selesai di Muswil ini, artinya siapapun yang terpilih kita menjadi satu, dan insya Allah semua anggota kepengurusan P3 keluarga besar di Jawa Timur ini sangat dewasa. Dan pertama juga yang harus dilakukan yang nantinya berkonsolidasi semua lintas sektoral, dan juga peran serta kaum milenial ini kita harus rebut untuk membesarkan P3 di Jawa Timur. Gitu. Tapi nanti wujud konkretnya program kerja seperti apa yang nanti akan diaplikasikan, tapi nanti ya dijawab nanti. Okay. Saya ke Pak Rashid terlebih dahulu. Kalau tadi 95% persiapannya, yang 5% tinggal apa saja? Yang 5% terkait dengan penataan di arena hall. Malam ini kita loading. Terus terkait dengan bagaimana sesuai dengan asesmen daripada Satgas Covid, kita harus patuhi protokol kesehatan demi menjaga kenyamanan kita semua, karena masih pandemi Covid ini masih ada, sehingga kami
menginstruksikan kepada seluruh peserta tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan muswil ini nantinya tentunya agar berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Prokesnya tidak dilanggar, substansi pokok materi yang ada di dalam muswil memberikan harapan baru terkait dengan kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Timur itu. Baik, kita tampaknya harus break sejenak, Bapak dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita masih berbincang seputar persiapan musyawarah wilayah DPW P3 Jawa Timur yang akan berlangsung insya Allah tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2021 nanti. Kalau boleh tahu tempatnya di mana nanti, Pak? Tempat pelaksanaannya karena jumlah peserta sesuai dengan kapasitas di Hotel Novotel Samator Surabaya, di Rungkut itu di Gedung Baru. Karena hallnya sebenarnya kapasitasnya itu kalau classroom itu sebenarnya kapasitasnya 700. Kalau normal ya, kondisi tidak pandemi begitu ya? Kalau sekarang kita optimalkan sesuai dengan arahan dan asesmen dari Satgas Covid, kita ngambil yang risiko kecil, jaga jaraknya, physical distancing-nya itu kita maksimal yang ada di dalam ruangan itu 100 orang saja. Iya. Jadi kalau biasa aja muswil itu kan ramai sekali gitu kan. Iya. Itu istilahnya apa ya? Pesta dan tanda kutip pestanya partai politik untuk bisa saling memberikan aspirasinya begitu. Tapi bagaimana untuk bisa memastikan yang 100 orang ini agar mereka benar-benar bisa saling menjaga dan menerapkan prokes nanti, Pak? Yang pertama, kami telah menyampaikan himbauan kepada seluruh peserta, terutama ketua sekretaris DPC dan suara perimbangan, karena di P3 ini ada ketentuan suara perimbangan yang bagi kabupaten atau kota yang memiliki kursi 4-6 ada tambahan 1 kursi, 7-9 ada tambahan 2 kursi, 10-12 ada tambahan 3 kursi, dan ada kabupaten kota ada 2 kota Probolinggo dan kota Blitar itu 3 kursi, tetapi mereka bentuk fraksi sendiri, ada tambahan 1 suara. Jadi terkait dengan himbauan, seluruh peserta wajib membawa surat keterangan swab negatif COVID-19. Yang kedua, di arena pun tetap tidak ada kerumunan. Jadi itu yang kalau kami tegaskan, sehingga pelaksanaan muswil ini betul-betul sesuai dengan jadwal acara yang telah ditentukan dan juga tidak melanggar protokol kesehatan itu yang. Baik, saya ke Pak Bukhori Imron terlebih dahulu. Pak Bukhori, kalau dari nama-nama yang muncul bisa jadi sudah ada hal-hal program kerja, visi misi yang mungkin Pak Bukhori dan juga teman-teman P3 yang lainnya sudah sempat dengar begitu ya. Apakah dari apa yang mereka sampaikan, nama-nama ini sampaikan, itu sudah cukup menjawab tantangan yang tengah dihadapi oleh P3 nih Pak, utamanya dalam menyongsong pemilu 2024 nanti? Ya, memang sementara di antara nama-nama yang muncul itu kan belum seberapa posisikan diri ke bawah. Ya mungkin karena COVID ini juga satu, lalu yang kedua masih banyak yang masih malu-malu kan gitu toh. Termasuk di samping saya ini yang masih malu-malu atau gimana nih? Gimana? Saya dengar dari orang, bukan dari beliaunya sendiri. Jadi termasuk yang masih malu-malu begitu ya? Oke. Terus bagaimana nih Pak Bukhori? Makanya kami masalah visi dan misi itu kan sebelum pencalonan biasanya memang siapa yang mencalonkan diri yaitu mensosialisasikan visi dan misinya, yaitu mungkin karena COVID mungkin cukup tertulis saja atau barangkali bagaimana kan gitu Pak. Itu nanti panitia yang ngatur. Panitia yang ngatur. Cuma masalah yang paling pokok ya seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan panitia cukup bijak dalam masalah ini dan cukup arif dalam masalah ini, bagaimana caranya agar jangan sampai terjadi pertandingan, tapi bagaimana caranya menjadikan persandingan antara satu dengan yang lain, artinya saling melengkapi, sehingga nanti setelah selesai muswil selesailah segalanya itu dan terakomodir semua kepentingan di semua kader yang ada gitu. Dari sini terjadi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Latih Bupati Bangkalan, ibunya Haji Monjita, Bupati Jombang, Pak Mustafa sendiri, ketua DPW sekarang,
sudah cukup sangat cukup pengalaman dan sudah berhasil menambah kursi dari kemarin. Kalau umpamanya hanya beberapa di beberapa kabupaten kota bisa bertambah kursinya, lah tentu sudah cukup pengalaman. Nah, Pak Rofik itu ada juga, Pak Haji Rofik itu DPRD Jawa Timur yang kemarin beliau mencalonkan Bupati Lumajang tapi belum berhasil. Sangat pengalaman, semuanya sangat pengalaman. Oleh sebab itu mudah-mudahan nanti terjadi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kalau sekarang calonnya ada yang milenial, ada yang juga sepuh, ada yang juga berpengalaman, ada yang tengah-tengah. Nah ini nanti mudah-mudahan yang sepuh, yang tengah-tengah, yang milenial itu betul-betul terjadi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yeah. Pak Bukhori, tergantung pada panitia dan tergantung kepada hasil formatur yang kita pilih nanti. Iya, Pak Bukhori, tapi kalau melihat persiapan untuk pemilu 2024 nanti, hal paling urgent apa yang harus dilakukan oleh siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua? Ya tentu paling menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Kalau dulunya itu kampanye itu cukup bisa membawa banyak orang, mengajak massa itu sebanyak mungkin. Sekarang tidak usum lagi semacam itu, cukup medsos. Makanya anak-anak muda sekarang milenial sangat piawai dalam masalah itu. Oleh sebab itu kami bagaimana terjadi persandingan yang baik antara satu dengan yang lain. Baik, ya Pak Bukhori, Pak Bukhori, terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi bersama kami. Selamat bermuswil dan semoga nanti sukses untuk muswilnya nanti begitu ya, sebagai salah satu DPC P3 yang akan bergabung dalam muswil sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 nanti. Terima kasih Pak Bukhori. Saya menuju ke relatif nih. Kabarnya ini salah satu nama yang malu-malu untuk untuk bisa menyuarakan visi misi program kerja. Bukankah itu hal-hal yang memang harus disampaikan kepada seluruh peserta muswil ya, agar mereka dari awal ini sudah punya gambaran, oh ketika saya memilih sosok yang satu ini, maka ada hal-hal ini yang akan kita bisa dapatkan atau lakukan bersama. Gimana nih Relatif? Ya, pertama saya ini bukan malu-malu, jadi mengikuti air mengalir. Oh gitu. Jadi mengikuti perkembangan partai yang ada saat ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini, ya memang segala sesuatu serba terbatas. Dan insya Allah siapapun yang terpilih di muswil ini, yang memimpin partai P3 Jawa Timur ke depan, ini memang harus mempunyai program kerja yang nyata. Lalu tadi disampaikan oleh Pak Haji Bukhori ini bahwasanya di tengah pandemi ini metode dan tekniknya sudah berbeda, dengan salah satunya medsos tadi disampaikan untuk menarik suara para milenial ini. Lalu ketua DPW yang akan datang ini harus mengisi semua pos 14 dapil yang tentunya yang akan berkontestasi di pileg tingkat Jawa Timur yang akan diadakan di 2024 ke depan ini. Iya, ngomong-ngomong tentang program kerja apa saja yang nanti akan ditawarkan kepada para peserta muswil sehingga memang relatif layak menjadi ketua? Anda misalnya seperti itu? Ya, yang mungkin yang pertama dari saya pribadi pun kesiapan itu sendiri, lalu program kerja ya tadi beberapa sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Bukhori, seperti teknisnya di tengah-tengah pandemi seperti apa, lalu program kerja ke depan. Yang penting program ini bisa memang menyentuh kepada masyarakat sehingga program kerja dari Partai P3 ini dirasakan, dan harapan kami usulan program ini juga mungkin datang dari masing-masing ketua DPC di masing-masing kabupaten atau kota, karena tanpa usulan dari mereka belum tentu program yang kita sampaikan belum tentu yang mereka inginkan begitu. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing ya. Jadi satu, pemimpin itu ya harus mendengar dari semua kalangan, terutama dari
nantinya dari DPC masing-masing kabupaten kota Jawa Timur itu sendiri. Gitu. Tapi kalau melihat sekarang tantangannya 2024 tinggal meskipun beberapa tahun, tapi tampaknya sudah getol ya semuanya itu melakukan berbagai macam upaya begitu ya. Ya. Ini gimana nih agar P3 itu partai yang saya bilang mungkin senior ya. Siapa yang nggak kenal P3 gitu ya, dengan banyak tokoh luar biasa di dalamnya. Nah ini bagaimana untuk bisa membuat mesin partai ini bisa bekerja maksimal menghadapi 2024 nanti? Oke. Pertama ya semua mesin partai di masing-masing kabupaten kota hingga ranting ini yang harus digerakkan. Oleh karena itu ke depan pemimpin DPW P3 Jawa Timur ini memang harus mempunyai kedekatan secara emosional, khususnya untuk para mesin partai ini, sehingga mereka bekerja dengan semangat. Lalu apa yang mereka butuhkan ini harus tersampaikan oleh pemimpin P3 yang akan datang ini, sehingga terasa diakomodir, diayomi, dan semua program nantinya ini bisa tepat sasaran, dan sehingga ya hasilnya itu untuk suara P3 di pileg yang akan datang. Tapi optimis tidak P3 di pileg yang akan datang akan mendulang suara yang signifikan? Insya Allah optimis, apalagi beliau sebagai panitia ini sudah sangat berpengalaman, dan seluruh keluarga besar P3 di Jawa Timur ini tentunya harapan kami bisa menyatu selesai di Muswil ini, sehingga ke depan tidak ada permasalahan, selesai cukup di Muswil ini. Nah, tapi relatif kan ini nama-nama yang lain yang juga maju atau dimunculkan begitu ya sebagai ketua DPW P3 Jawa Timur, ini kan juga sosok-sosok yang luar biasa. Ini gimana hubungan relatif dengan beliau-beliau ini seperti apa sih? Alhamdulillah dengan Ibu Nyai Munjidah baik, dengan Ketua Jawa Timur sendiri Pak Mustafa juga baik. Dengan beliau-beliau sudah ada komunikasi tidak? Ini aku muncul nih namanya, oh iya saya juga muncul. Siapa tahu seperti itu atau gimana nih? Kasih tahu nggak ya? Penasaran soalnya. Iya. Itu nanti. Suka japri-japrian nggak sih kira-kira? Ya pernah bertemu di suatu kegiatan yang secara tidak sengaja, seperti dengan Bu Bupati Jombang di kegiatan undangan gubernur. Ya sepintas tetap kita baik, kita saling menyapa. Dalam kondisi sudah tahu nih namanya muncul. Ya namanya sudah. Sudah. Dan itu baik-baik saja sampai sekarang. Saja, ya, saling mendoakan, saling mendukung atau seperti apa nih? Ya insya Allah ini semuanya pasti mendukung demi kebesaran Partai P3. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pemirsa di rumah jangan lupa juga Anda berkesempatan untuk bisa berinteraksi dengan kami dengan cara WhatsApp, mungkin pertanyaan atau ada hal-hal yang mau disampaikan ke nomor yang ada di layar kaca Anda masing-masing 081 3322 66779. Kami kembali sesaat lagi. Ini saya sambil baca WhatsApp yang sudah masuk dari Anda pemirsa JTV. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Yang lainnya juga boleh WhatsApp langsung untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan para narasumber kami. Saya akan baca beberapa di antaranya. Ini dari Pak Hoirul Bangkalan. Saya setuju jika P3 dipimpin relatif. Wah ini tetangga jangan-jangan ini ya. Karena milenial dan berjiwa muda. Itu dari Pak Hoirul. Kemudian dari Ibu Nurul di Bondowoso. Upaya apa yang dilakukan calon ketua P3 Jawa Timur supaya P3 kembali berjaya? Mungkin nanti bisa dijawab begitu ya. Kemudian ada Ibu Kustul dari Situbondo. Relatif cicit dari Saikhona Muhammad Khalil, seperti apa Anda nantinya akan membesarkan P3? Waduh, pertanyaannya ini lumayan ya. Sama, kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Iya. Dan kemudian ada lagi Bu Aminah dari Gresik. Selamat malam Gresik, Bu Aminah ya. Selain relatif, ada Pak Rafiq juga yang menjadi kandidat yang kuat. Saya harap yang terpilih jadi ketua P3 Jawa Timur bisa amanah membangun umat. Amin ya rabbal alamin. Terus saya baca satu lagi, ada Bu Aziza dari Bangkalan ini ya. Bagaimana cara mendongkrak suara P3 karena suaranya merosot di Jawa Timur? Tolong kalahin, wah saya nggak sebut ini deh, parpol sebelah, tolong kalahin bla 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 gitu. Relatif dulu deh, silakan bisa menjawab beberapa tadi pertanyaannya. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan terkait upaya-upaya untuk meningkatkan suara P3. Tentunya dalam kegiatan Muswil ini kan sebagai ajang konsolidasi antar internal juga, dan juga menjadi ajang untuk meningkatkan elektoral pileg di
Pilpres Pileg di tahun 2024. Sebetulnya, dan juga dengan kami hadir di sini dengan Mas Rosid, ini juga suatu upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Partai P3 ini tetap eksis dan tetap berjuang, gitu. Jadi kami di sini dengan Mas Rosid ini sebagai panitia Muswil sama-sama ingin membesarkan P3 ini sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Tapi kalau berbicara tentang suara P3 yang konon kabarnya merosot, ini sebenarnya penyebab utamanya kalau dianalisis lebih dalam apa sih? Kalau kebetulan karena saya dari sebagai ketua DPC Kabupaten Bangkalan melihat di Madura Raya ini, Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, bahkan kalau dilihat dari kursi DPRD Kabupaten ini mengalami peningkatan. Nah, mungkin ini ya yang dimaksud suara nasional ya Mas Reza. Memang kami mengalami penurunan. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin P3 Jawa Timur ke depan bisa mengangkat suara P3 ini, dan tadi yang disampaikan Ibu siapa tadi lupa, agar bisa paling tidak bukan mengalah, menyaingi bahkan menyamakan dengan partai yang lain. Ini harapan kami memang seluruh dari keluarga besar P3 khususnya Kabupaten Bangkalan ini memang berharap seluruh roda mesin partai ini bergerak bersama rakyat untuk membesarkan Partai P3. Di antaranya konsolidasi program tadi yang saya sampaikan sesuai dengan aspirasi dan usulan dari bawah, seperti apa yang dibutuhkan oleh mereka, dan agar menyentuh seluruh masyarakat dan juga kaum ibu-ibu tadi. Ini suara ibu-ibu ini sangat luar biasa untuk meningkatkan suara P3. Bisa jadi penentu juga ya, ini mau milih yang mana gitu ya. Bukan hanya milenial. Hati-hati dengan ibu-ibu dan milenial juga. Karena dari ibu-ibu bisa mempengaruhi bapak-bapak. Iya, ini curhat pribadi tuh gimana saya nggak tahu ya. Nah, saya ke Pak Rashid, ini kan ada nama Pak Musyafa Nur. Pak Musyafa Nur ini adalah ketua DPW P3 sudah 2 periode begitu ya. Tapi muncul kembali dalam Muswil saat ini. Kalau di internal P3 memang diperbolehkan begitu ya. Berapa kali sih seseorang itu boleh menjabat di sebuah jabatan yang sama sebagai ketua P3 misalnya untuk Provinsi Jawa Timur? Jadi begini, untuk jabatan itu terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tentunya turunan dari pelaksanaan daripada anggaran rumah tangga, apalagi terkait dengan permusyawaratan atau muswil, muscap, musancap, tingkat kecamatan sampai musran. Itu ada ketentuan di ART bab 8 pasal 29 ayat 6 mengatur terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang berupa PO. Nah, di dalam PO itu sendiri salah satunya adalah ada di dalam PO itu salah satunya untuk jabatan ketua dan sekretaris 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut bisa untuk dicalonkan kembali dengan catatan, kan begitu. Ya, catatannya apa? Tentunya ada penilaian. Penilaiannya itu apa? Terkait dengan bagaimana mempertahankan kursi, prestasi dan lain sebagainya. Itu bukan ranah wewenang kami selaku panitia. Saya nggak mau mendahului. Nah, ini catatan-catatan ini kan yang berhak menilai nanti kan DPC di LPG. Salah satunya kan begitu, sebagai saran, usulan, pendapat berprestasi atau tidak. Saya nggak berani untuk mendahului. Mengetahui catatan-catatan tersebut itu baru nanti pada saat muswil. Iya, dari PO. Sekarang ini masih belum ya? Belum. LPG kan belum dibacakan. DPC termasuk relatif sebagai peserta juga bakal calon, mungkin kan belum menilai LPG itu, belum. Nanti di LPG baru ada pandangan umum, penilaian terkait LPG, terkait dengan itu. Maka di dalam PO itu penilaiannya, salah satunya aspirasi dari situ nanti diusulkan kepada DPP. Nah, jadi DPP bisa tetap lanjut menjadi salah satu calon, salah atau bisa tidak begitu ya, tergantung nanti seperti apa hasil LPG-nya. Saya nggak mau mendahului karena apa? Karena pelaksanaan musil masih belum terlaksana, masih akan besok. Saya nggak berani berandai-andai. Namun saya selaku ketua panitia tetap mengingatkan bahwa permusyawaratan ini harus berlandaskan peraturan organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga apa? Sebuah perbedaan
perdebatan yang ada kembali rujukannya adalah aturan main yang ada menjadi konsensus bersama Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang dalam PO Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Ketetapan Muktamar ke-9 itu. Baik. Aja. Ini tadi berkaca dari apa yang disampaikan Pak Bukhori tadi, ternyata visi misi program kerja dari masing-masing nama yang dimunculkan ini ternyata masih belum tersampaikan begitu. Ya. Dan itu berarti baru muncul besok ya? Ya. Pada saat muswil itu? Jadi gini, di dalam karena model pemilihan formatur, tentunya penyampaian visi misi apa yang disampaikan relatif itu nanti mungkin formatur terpilih 7 orang, dari formatur terpilih kan mau menetapkan ketua. Salah satunya mungkin ada fakta integritas yang dituangkan yang berupa program sebagai janji komitmen bagaimana membesarkan P3 ke depan, bertanggung jawab pada formatur nanti kepada DPP fakta integritas itu. Jadi bukan H- sekian muswil para nama ini mensosialisasikan visi misi dan program kerjanya, bukan seperti itu. Bukan ya? seperti itu, karena apa? Model formatur kan. Nah, formatur itu yang berwenang untuk menyusun pengurusan. Penilaiannya apa? Mungkin relatif layak atau tidaknya, bagaimana programnya, mungkin seperti itu. Mungkin juga yang lainnya seperti itu penilaiannya. Melalui formatur itu yang akan menyusun, karena diberi tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah dan PO. Formatur itulah yang berhak menyusun kepengurusan P3 Jawa Timur 2001-2026. Ketuanya siapa, wakil-wakil ketua siapa, sekretaris siapa, wakil-wakil, dan majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah. Itu seperti itu di mekanisme di P3. Kalau melihat agendanya cukup padat begitu ya. Padat. Bagaimana panitia memastikan dalam waktu 2 hari ini semua agenda ini bisa terrealisasi dengan baik dan maksimal dan menghasilkan hasil yang optimal untuk P3 Provinsi Jawa Timur? Dijawab nanti. Kita harus beri sejenak. Kami kembali pemirsa usai pariwara. Wah, ini semakin tidak sabar untuk menyaksikan seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh P3 Provinsi Jawa Timur, termasuk siapa yang nanti akan terpilih sebagai Ketua DPW P3 Provinsi Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini menyumbang suara yang cukup signifikan untuk nasional, begitu ya. Sehingga siapapun yang akan terpilih, dia akan menjadi penentu langkah ke depan yang signifikan akan seperti apa, agar sumbangan suaranya tidak berkurang tapi bisa naik signifikan gitu. Nah, ini ada beberapa WhatsApp pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Untuk yang lain juga bisa bergabung juga. Ini dari PAC Jatirejo Mojokerto. Selamat malam Mojokerto. Selamat melaksanakan muswil. Semoga P3 ke depan lebih baik siapapun ketuanya. Aduh, terima kasih banyak atas doanya. Kemudian ada Pak Amril dari Mojokerto juga. P3 Jaya, semoga muswilnya lancar. Ini banyak sekali doa dan harapan kepada P3 Jawa Timur. Terus ada Bu Umi Surabaya. Ini habis ada tsunami politik ya. Semoga Jatim aman dan bisa jaga amanah umat dan mengawal terus dana haji gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang bisa menjadi catatan tersendiri bagi siapapun ketua yang akan terpilih dalam muswil P3 nanti. Nah, ini tentu suatu hal yang luar biasa karena kepemimpinan ke depan nanti 5 tahun ke depan kan bisa jadi tantangannya berbeda dengan 5 tahun yang sebelumnya gitu ya. Andai terpilih, langkah awal apa yang akan diambil oleh relatif selain konsolidasi dengan beberapa pihak yang terkait tadi? Ya, pertama ya kembali lagi konsolidasi itu yang terpenting. Dengan selain di internal Partai P3, seluruh tokoh yang ada di sana dan juga maupun tokoh-tokoh yang di luar partai. Ini yang perlu kita lakukan untuk menjaga tali silaturahmi, tidak lain ya untuk meningkatkan elektabilitas dan suara Partai P3 ke depan. Kalau internal P3 Jawa Timur sendiri selama ini solid tidak sih? Karena kami kan melihat dari luar nih. Kalau internal sendiri real solid atau bagaimana? Ya alhamdulillah solid. Solid ya. Apalagi di bawah kendali kepemimpinan Pak Musyafa sampai saat ini alhamdulillah solid. Alhamdulillah solid. Ya. Tapi ke depan nanti bagaimana untuk bisa mengukuhkan soliditas ini agar ke depan bisa terus semakin kuat begitu? Ya, kembali lagi tadi konsolidasi ini yang harus dipererat silaturahmi terutama di internal. Lalu setelah itu program-program ini kan bisa kita lakukan seiring dengan aspirasi dari keluarga besar P3 itu sendiri masing-masing kabupaten atau kota. Ya. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk menggait atau meningkatkan suara P3 ke depan ini tentunya dari masing-masing kabupaten berbeda budaya, kultur dan juga di tengah pandemi ini
yang sangat sangat mumpuni. Ini seperti apa resep yang harus dilakukan? Ini tentunya kembali lagi kita harus sering berkoordinasi kepada seluruh pengurus P3 Jawa Timur. Iya, relatif ini kan cicit dari sosok ulama besar gitu ya, Kiai Haji Syekhona Khalil. Ini di satu sisi pasti sangat menguntungkan, tapi di sisi lain ada tidak semacam beban begitu, karena ada membawa nama besar sosok beliau begitu. Ya, betul. Di satu sisi menguntungkan, di sisi lain ini beban yang sangat berat, karena saya masuk ke partai P3 pun tidak berdasarkan bahwa saya ini turunan dari siapa, tidak. Tapi memang karena melihat dari sejarah P3 dan juga dari orang tua kami, dan juga sehingga kami jatuh cinta dan ingin membesarkan bangsa ini melalui partai P3 ini. Begitu. Nah, andai misalnya nanti terpilih, kita berandai-andai begitu ya. Andai-andai ini bisa mungkin jadi doa. Andai misalnya suatu saat terpilih, bagaimana memastikan agar relatif sebagai ketua DPW P3 Jawa Timur dengan relatif sebagai Bupati Bangkalan, kinerjanya bisa tetap seiring sejalan, tidak mengurangi salah satu di antaranya, tapi justru saling menguatkan begitu? Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rashid. Nanti di formatur ini yang akan menentukan struktur organisasi di Muswil yang akan datang. Sehingga person-person siapa saja yang akan nantinya masuk dalam jajaran kepengurusan yang baru di Muswil ini, bisa kita ini saling mengisi. Di satu sisi, misalnya saya terpilih sebagai bupati dan juga sekaligus sebagai ketua DPW, tidak saling mengurangi kegiatan maupun tugas itu sendiri. Di antaranya pendelegasian yang mungkin saling bersinergi dengan kepengurusan yang lain, begitu. Baik, saya kembali ke Pak Rashid, Pak. Mengingat sangat padatnya jadwal Muswil nanti, bagaimana panitia memastikan bahwa semua agenda akan bisa terrealisasi dengan maksimal? Jadi agenda-agenda yang ada bisa terrealisasi dengan maksimal karena pokok-pokok substansi bahasan sudah didialogkan dengan seluruh DPC untuk menjadi pemahaman yang sama, sehingga tidak ada perbedaan dalam memaknai pokok-pokok substansi materi Muswil seperti apa jadwal acara, tata tertib Muswil itu sendiri, juga di dalamnya ada materi-materi sidang komisi, dan juga tata cara pemilihan formatur. Sehingga apa? Sehingga tahapan-tahapan yang sesuai dengan jadwal persidangan-persidangan yang ada, dengan memberlakukan prokes kesehatan itu kan maksimal pertemuan, setiap durasi pertemuan 2 jam, sehingga semua jadwal itu sudah, artinya substansi materi yang ada sudah tersosialisasikan melalui virtual meeting. Juga kami juga pernah di Rapimbil itu kupas, sehingga bisa cepat. Karena apa? Karena memiliki pemahaman yang sama. Baik, semoga lancar nanti ya Muswilnya tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2021. Pak Rashid, terima kasih banyak. Relatif juga terima kasih. Selamat berjuang untuk P3, untuk Indonesia. Dan yang jelas kita berharap nantinya akan siapapun yang terpilih bisa benar-benar memberikan kontribusi yang luar biasa, kontribusi yang positif, tidak hanya untuk partai politiknya, tapi untuk bangsa dan negara. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Emil Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.